Aplikasi Koperasi Simpan Pinjam ini meliputi beberapa fitur. Yang pertama adalah data nasabah, kemudian ada nama data petugas. Ini nanti berfungsi petugas bisa login di aplikasi ini, kemudian bisa menginputkan nama nasabah. Terus kemudian ada juga fitur pinjaman, terus kemudian ada top up pinjaman, ada pendapatan dan pengeluaran, ada tabungan, dan seterusnya. Jadi yang pertama data nasabah. Di sini kita akan ambil contoh, misalnya adalah data nasabah yang baru, misalnya ini. Nah, kemudian di sini kita bisa menambahkan data pinjaman, tambahkan pinjaman. Sebelum tambahkan pinjaman, dipastikan dulu kita mengatur skema dari cicilan atau skema pinjaman. Di sini ada beberapa skema, bunga 0% sampai dengan bunga 12 dan 20%, ada periode 12 sampai 24 cicilan. Ini bisa di custom. Jadi di sini ada tenornya berapa lama, kemudian bunganya berapa persen. Di sini bunganya berapa persen, terus kemudian ada tabungan yang akan masuk ke dalam pendapatan koperasi 5%, kemudian biaya administrasi dari pencairan pinjaman adalah 5%. Ini bisa dibuat dan bisa diedit sesuai dengan kebutuhan koperasi. Kemudian di data nasabah ini kita masuk ke nama anggotanya. Nama anggotanya misalnya misalnya ini. Nah, di sini kita bisa menambahkan pinjaman. Di sini adalah langsung otomatis dia pinjaman pertama karena dia baru pertama kali akan meminjam. Terus kemudian nama petugasnya sudah ini sesuai dengan loginnya, nama petugasnya. Kemudian di bagian data skema pembayaran ini tinggal dipilih skema pembayarannya. Kemudian besar pinjamannya berapa diinputkan di sini. Jadi kita ambil contoh skema pembayarannya, kita ambil yang normal ini. Di sini bunganya adalah, di sini terlihat bunganya adalah 20%, kemudian tenornya ada 24 kali cicilan. Terus kemudian kita harus inputkan di sini adalah besarnya pinjaman. Jadi kita inputkan besarnya pinjaman misalnya 1 juta. Nah, dia akan otomatis, aplikasi ini akan otomatis menghitung berapa cicilan hariannya, kemudian tabungan yang masuk ke dalam pendapatan koperasi berapa, kemudian biaya administrasinya berapa, kemudian dana yang diterima berapa, dan pinjamannya berapa. Oke, ini seperti ini sudah otomatis. Nah, kemudian dana yang diterima ini, untuk yang dana yang diterima ini karena total dari pinjaman yang ini harus dikurangi dengan biaya cicilan, maaf, bukan biaya cicilan tapi tabungannya dikurangi juga dengan biaya administrasinya, seperti itu. Oke, kemudian bunga dan plus pinjamannya adalah 1.200.000 karena 1 juta ini ditambah dengan 20% tabungannya, 20% bunganya. Oke, setelah itu kita bisa diinputkan foto untuk serah terima. Jadi setelah disetujui maka harus difoto dengan sebagai bukti serah terimanya. Jadi tinggal difoto seperti ini. Nah, kemudian jadi contohnya adalah seperti ini. Kita masukkan ke data nasabah, kemudian di sini ada utang yang masih belum dibayarkan. Nah, kita akan tambahkan cicilan. Caranya adalah kita klik yang nominal yang di sini. Nah, di bawah ini akan otomatis di sini ada tambah cicilan. Cicilan hariannya adalah 50.000, kita tambah cicilan. Nah, kemudian kita klik tunai atau transfer. Kalau dia membayar, kalau dia macet, dia akan ditambahkan klik
tombol macet di sini, otomatis pembayarannya adalah 0. Oke, itu juga ada nanti validasi, kalau dia macet selama 3 kali maka statusnya akan menjadi macet. Seperti itu. Terus kemudian di sini juga ada data top up. Data top up ini misalnya adalah seperti ini. Jadi kalau misalnya di sini sisa hutangnya masih belum 0, jadi masih ada sisa hutangnya. Di sini masih ada sisa hutangnya. Nah, kemudian kita akan tambahkan pinjaman. Nah, ditambahkan pinjaman ini otomatis dia akan menjadi, ini adalah top up pinjaman. Jadi di dalam top up pinjaman ini, kalau misalnya kita skemanya kita ubah yang bunga 0% ini, terus kemudian total pinjamannya di sini ada total, di sini kalau kita lihat ada jumlah yang masih belum dibayarkan, berarti dia ada pelunasan. Nah, untuk masuk ke top up pinjaman ini harus masukkan lebih besar dari pelunasannya. Jadi misalnya ini adalah 1 juta. Nah, otomatis dia akan menghitung seperti ini. Oke, ini akan sudah otomatis. Kemudian kita simpan, dia akan masuk menjadi ke top up dari pinjamannya. Selain itu, ini juga ada pendapatan dan pengeluaran. Pendapatan ini kalau misalnya ada nasabah yang membayar, maka akan masuk menjadi pendapatan bunga. Nah, seperti ini nanti kata-katanya seperti ini, ada pendapatan bunga, ada pendapatan biaya administrasi, kemudian ada pendapatan bunga cicilan kedua, dan seterusnya. Setelah itu, ini juga ada fasilitas tabungan dan simpanan. Jadi contohnya misalnya ini, nah di sini ada simpanan, terus kemudian ada tabungan. Nah, simpanan ini bisa kita tambahkan simpanan. Nah, simpanan ini bisa memilih ya, simpanan apa yang ada. Nah, kalau belum tinggal diketikkan aja simpanannya apa. Seperti itu. Jadi tidak hanya 2 simpanan ini, tapi bisa ditambahkan sesuai dengan kebutuhan. Itu yang simpanan. Nah, kemudian di sini ada tabungan. Tabungan ini kalau kita klik, ya di sini ada 2 pilihan, ada store dan ada ambil. Seperti itu. Nah, setelah itu ada juga data di bagian data dashboard di Lookerhook. Oke, tampilannya lebih baik dilihat di versi desktopnya. Seperti ini, saya akan tunjukkan di setelah ini. Ini adalah dashboard yang dibuat dengan Lookerhook. Jadi dashboard ini dia interaktif. Di sini ada 2 kontrol. Yang pertama adalah nama petugas, dan di sini adalah date range-nya atau tanggalnya. Jadi kalau misalnya petugasnya dipilih salah satu dari petugas yang di sini, otomatis dia datanya akan mengikuti data yang dipilih di datanya akan mengikuti. Begitu juga untuk yang bagian yang di bawah ini, dia akan mengontrol per nasabah. Jadi nasabahnya kita pilih, misalnya nasabahnya, misalnya saya pilih yang 1 nasabah ini. Oke, nah datanya seperti ini.